Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita sudah sampai di Museum Geologi. Kita akan cari tahu apa aja yang masih di dalamnya. Halo teman-teman, sebelum kami memasuki Museum Geologi, kami menyempatkan diri terlebih dahulu untuk berjalan-jalan di sekitar Museum Geologi. Sambil menunggu Museum Geologi dibuka, kami juga sempat membeli makanan ringan terlebih dahulu. Makanan-makanan ringan di sekitar Museum Geologi itu selain harganya murah juga enak loh. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengunjungi Museum Geologi tidak perlu bingung ya, karena informasi di Museum Geologi ini cukup lengkap loh, mulai dari jam operasional hingga harga tiket masuk. Gedung Museum Geologi dibangun pada 1928 dan diresmikan dengan nama Geologisch Museum. Pada 16 Mei 1929 bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Pembangunan dikerjakan selama 11 bulan dengan 300 pekerja dan menghabiskan dana 4.000 gulden. Dibangun dengan arsitektur bergaya Art Deco berdasarkan rancangan arsitektur karya seorang arsitek Belanda. Museum Geologi Indonesia. Sebelum kami memasuki museum ini, kami pikir isinya akan sangat membosankan, sehingga kami tidak akan memiliki ketertarikan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai geografis Indonesia. Visual dari Museum Geologi Indonesia ini sangat menakjubkan, melebihi ekspektasi kami. Halo semua, kita sekarang udah ada di dalam Museum Geologi. Yang di sini pertama ada informasi tentang alam semesta dan pembentukan planet bumi. Di sini terdapat teori Big Bang, yaitu teori yang menyebutkan bahwa alam semesta berasal dari suatu ledakan dari 13,7 miliar tahun yang lalu, dari suatu benda yang maha padat dan maha panas sebagai akibat dari adanya reaksi inti. Selain menyajikan informasi mengenai alam semesta, Museum Geologi Indonesia juga memamerkan beragam jenis batuan hingga sumber daya mineral yang ada di setiap daerah. Lalu selanjutnya ada mineral, atau yang disebut bahan padat yang terbentuk secara alamiah tersusun oleh suatu unsur atau lebih yang mempunyai rumus kimia. Salah satunya di sini ada contohnya beberapa. Yang pertama ada native element, hidroksida, sulfida, fosfat, sulfat, silikat, oksida, karbonat, borat, serta nitrat. Jadi di sini ada batuan granit. Jadi sebelum kita cari tahu nih ada granit apa aja di sini, jadi kita harus tahu dulu granit itu apa sih. Granit itu adalah batuan beku intrusif yang berwarna cerah, berukuran seperti kristal. Kecil ya bentukannya. Nah, terus komposisi mineral utamanya adalah kuarsa.
Nah, di sini terdapat batuan oviolit yang dimana batuan oviolit itu sendiri adalah sekumpulan batu yang merupakan bagian dari kerak samudra dan mantel atas yang telah terangkat dan tersingkap di tepi kerak benua. Nah, kata oviolit itu sendiri berasal dari kata opios yang artinya ular dan litos artinya batu. Di lorong ini kami menemukan informasi mengenai sumber daya alam apa saja sih yang ada di Indonesia seperti minyak bumi, emas, batu bara, dan lain-lain. Kami sedang menuju ke lantai 2 yang dimana di lantai 2 ini terdapat informasi mengenai sumber daya mineral hingga kehidupan di masa purba. Kebetulan saat kami mengerjakan tugas kelompok di sini, ternyata banyak juga loh murid-murid dari sekolah lain sehingga kami tidak sendirian. Kiri kanan. Karena terlalu banyak orang di dalam museum geologi ini, jadi minusnya kita hanya tidak menemukan tempat yang sepi untuk melakukan perekaman. Nah, di bagian sini kami menemukan gambar peta Indonesia yang sangat besar ya teman-teman, dan ternyata ini adalah mungkin peta sebaran fauna-fauna yang ada di Indonesia. Jadi dari peta ini kami itu tahu bahwa Indonesia itu memiliki beragam jenis fauna yang tersebar di wilayah Indonesia. Ini dia yang tadi saya sebutkan bahwa di lantai 2 itu ada informasi mengenai sumber daya mineral. Yuk kita lihat. Kita cari Ini guna Fe3O2. Fe3O2. Cewek. sendi kehidupan. Apa itu mineral logam? Mineral yang mengandung satu jenis logam atau beberapa asosiasi logam. Contohnya Zn, Fe, Pbs, Fe3O4, Cu, CuFe, X2, mengandung tembaga dan besi. Ada yang titrasi. Ada yang titrasi. Ayo lihat itu. Tuh Pirex tuh besar banget. Bukan, ini karosen. Minyak bumi. Apa sih mineral non-logam itu? Mineral non-logam adalah zat padat dan organik yang terbentuk secara alamiah, mempunyai susunan kimia dan sistem kristal tertentu yang tidak mengandung mineral logam seperti batu bara, gamut, dan bitumen. Nah, ini adalah bagian terakhir dari Museum Geologi yang kita eksplor. Di bagian sejarah kehidupan ini, isinya cukup bermacam-macam loh. Mulai dari manusia hingga makhluk hidup yang lainnya ketika hidup di zaman purba hingga masa kini. Kayaknya beda kota atau beda penemuan aja sih. Tapi buat fungsi nama sama aja. Bentuknya juga hampir mirip kan. Kacang. Coba juga kacang ada orang lah. Sarat ih. Halo. Is capek banget guys. Kayak padahal cuma ngeliat batu doang. Tapi rangkaian fosil. Setelah lelah kami mengeksplor Museum Geologi Indonesia, akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.